Kita lanjutkan pengajian hafalan seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah Al-Kahf. Dan surah Al-Kahfi ini disunnahkan untuk dibaca pada setiap hari Jumat. Tapi kita ambil surat Al-Kahfi pada 10 ayat yang pertama. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. belum nyampe. Atau karena ini udah mantap. Coba dulu nggak apa-apa. Saya sambil menunggu. Di sini ada beberapa qiraah. Yang pertama min ladunhu. Ini bisa dibaca dengan ismam. Ismamnya pada dalnya, yaitu dibaca milladnihi. Tapi ketika membaca d itu sambil bibirnya seolah-olah membaca tu. Maka prakteknya begini. Milladnihi, milladnihi. Kalau ditulis begini, milladnihi. Ismamnya pada huruf dalnya ini. Ismam sudah tahu semua, gitu. Sebagaimana la ta'manna, seolah-olah membaca la ta'manuna, tetapi tetap saja keluarnya la ta'manna. Nah, demikian juga ini seolah-olah membaca milladunihi, tapi yang keluar tetap milladunihi, milladunihi. Kemudian yang kedua, wayubashir, boleh dibaca dengan wayabshur, sebagaimana pada ayat-ayat yang lain ada kita temukan pada surat Al-Isra misalnya. Kemudian wahayyi, ayat terakhir ayat 10, ini boleh hamzahnya diganti ya, wahayyi. Kalau hayyi, nah ini kan berat nih,
maka supaya gampang, supaya ringan, wahayyi. Dan kemudian pada ayat 1 iwaja, ini biasanya pada mushaf panjenengan ada tanda di situ saktah. Saktah itu adalah kita berhenti dengan satu kali nafas, satu kali ketukan, tetapi tanpa ambil nafas. Dan hukum saktah itu adalah ketika membacanya sambung saja. Kalau kita membacanya berhenti, walam yaj'al lahu iwaja, nah ini saktah nggak berlaku. Saktah hanya berlaku apabila bacaannya nyambung. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima, ya. Tapi saktah ini tidak wajib. Dari 10 qiraah yang membaca saktah itu hanya Imam Hafiz, yang lain-lainnya tidak. Bahkan Imam Syu'bah yang dia adalah seguru dengan Imam Hafiz. Imam Hafiz ngambil dari Imam Asim, ya kan? Satu guru. Imam Asim punya 2 murid. Satunya Syu'bah. Syu'bah pun membaca ini tanpa saktah. Sehingga kalau kita membaca lanjut tanpa saktah enggak apa-apa. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadida. Enggak ada masalah. Saktah tidak wajib. Apalagi yang membaca saktah hanya satu orang, yaitu Imam Hafiz saja. Semua qiraah 10 tidak ada yang membaca dengan saktah. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa surat Al-Kahfi Al-Ashrul Fawatih 10 yang pertama kita hafalkan? Apa rahasianya? Rahasianya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis di sini Al-Kahf, kemudian tulis di bawahnya sahih, sehingga hadis sahih yang muncul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapapun hafidha, yang menghafal 10 ayatin, 10 ayat, min awwali suratil kahfi, dari permulaan surat Al-Kahfi, usima, maka dia itu pasti dijaga, min fitnatil dajjal, dari fitnahnya dajjal. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi suatu saat kalau dajjal muncul dan kita masih hidup, untuk menghadapi dajjal sangat gampang. Tidak perlu kita senjata bom, senjata palagilah. Nih, cukup senjatanya 10 ayat Al-Kahfi. Diapakan? Dibacakan. Nih. Jadi misalnya kita keluar rumah, kepethuk sama dajjal. Nih. Kita keluar, dajjalnya pas ada, nggak usah takut. Nih. Karena dijamin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf. Hendaklah kalau bertemu dengan dajjal, bacakan kepada dia 10 awal dari surat Al-Kahfi. Karena itu ini sangat penting untuk kita hafalkan. Karena kita tidak tahu kapan dajjal muncul. Bisa jadi muncul pas kita masih hidup. Kalaupun kita sudah mati, tetapi kalau kita sudah membiasakan menghafal surat ini dan didengar oleh anak-anak kita akan menghafalnya. Kalau anak-anak kita nanti juga mati tidak ketemu dajjal, tetapi dia menghafal, maka dia hafal juga oleh cucu-cucunya dan seterusnya. Maka sangat penting tetap bahwasanya kita untuk menghafalkan 10 ayat ini. Mau kita ketemu dajjal mau tidak, ini sangat penting untuk dihafalkan. Karena yang memerlukan ayat ini adalah seluruh umat Islam, tidak hanya kita, ya, bisa keturunan-keturunan kita. Kata-kata 10 ayat, 10 ayat, ini ada 2 riwayat. Riwayat satunya lagi mengatakan 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi. Tetapi 2 riwayat ini yang lebih sahih adalah yang awalul kahf, awal dari Al-Kahfi. Karena itu kalau mau menggunakan tarjih, yaitu mengambil salah satu riwayat, maka dahulukan riwayat yang mengatakan 10 awal Al-Kahfi, karena riwayatnya lebih sahih. Tapi kalau kita menggunakan metode jamak, mengkompromikan, menggabungkan, ya berarti kita hafalkan 10 awal sama 10 akhir, ya. Dan saya yakin kalau kita menghafal dua-duanya lebih bagus daripada kita menghafal hanya 10 awal. Tapi memang yang sahih atau yang lebih sahih adalah 10 awal.
Tapi kemudian saya katakan tadi, surat Al-Kahfi surat yang dibaca Nabi atau disunahkan untuk dibaca setiap hari Jumat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi," siapa baca surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, hari Jumat, adha'a lahu minan nur, dia akan disinari oleh Allah ma bainal jumu'atain, di antara dua Jumat, maksudnya sepekan. Hadis riwayat Hakim. Yang dimaksud adha'a lahu, dia disinari, ini adalah sinar ma'nawi, sinar hidayah yang ada pada hati kita. Karena terbukti setelah kita baca Al-Kahfi, nggak ada satupun sinar muncul pada tubuh kita. Kemudian malam-malam kita tidak perlu senter, nggak ada itu. Itu kan sinar hakiki, sinar-sinar yang hissi, ya. Nah, tetapi sinar yang dimaksud di sini adalah sinar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya orang kalau mendapatkan hidayah dari Allah, itu berarti mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surah Al-An'am ayat 122, "Awa man kana maita," apakah orang yang asalnya mati? Mati itu maksudnya kafir. "Fa ahyainahu," lalu kami hidupkan. Kami hidupkan maksudnya dijadikan muslim. "Wa ja'alna lahu nuran," dan Allah berikan kepada dia sinar. "Yamshi bihi finnas," yang dia berjalan dengan sinar itu di tengah-tengah manusia. Nah, ini bukan sinar hissi yang kita kenal ini, ya, sinar lampu, bukan. Tapi ini adalah sinar maknawi, sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sama orang seperti itu? Kama mathaluhu fi dhulumat, seperti orang-orang yang berada dalam kegelapan-kegelapan, laisa bi kharijim minha, yang tidak bakal keluar darinya. Nah, ini kegelapan-kegelapan kesesatan maksudnya. Maka sebagaimana kesesatan disebut kegelapan, demikian juga hidayah disebut apa? Sinar. Nah, itulah sinar yang kita akan diberi oleh Allah kalau membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Hari Jumatnya bebas, malam hari, malam Jumat boleh, siang hari boleh juga. Yang penting batasnya adalah sampai maghrib nanti. Selama belum maghrib berarti masih Jumat. Tapi kita bicarakan tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi zat yang anzala telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya al-kitaba, kitab itu, walam yaj'al lahu, dan Allah tidak menjadikan bagi kitab tersebut iwajan, kebengkokan." Ayat ini dimulai dengan Alhamdulillah, menunjukkan bahwasanya Alhamdulillah adalah kalimat yang sangat penting, sehingga dijadikan oleh Allah sebagai pembuka surat ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya hamba yang paling utama nanti di akhirat adalah Al-Hammadun, orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Ini yang paling utama di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Yang dimaksud abdihi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran. Yang dimaksud walam yaj'al lahu iwaja, ini adalah untuk penolakan terhadap perkataan orang-orang ahli kitab. Ahli kitab Yahudi Nasrani mengatakan Al-Quran itu menyelisih kitab-kitab suci sebelumnya. Maka Allah turunkan ayat ini, walam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran tidak dibuat ada bengkok di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bengkok itu gimana? Bengkok itu menyelisih kitab-kitab terdahulu. Enggak ada perbedaan. Taurat, Injil, Zabur, Quran, isinya sama. Sama maksudnya dalam bab tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkataan orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya Quran ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, perkataan yang batil. Allah mengatakan walam yaj'al lahu iwaja. Enggak ada perbedaan. Sama isinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada perbedaan, itu perbedaan dari sisi syariat saja. Nah, kalau syariat memang beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Misalnya di masa Nabi Adam sujud kepada manusia masih boleh, di masa Nabi Muhammad sujud kepada manusia tidak boleh. Nah, itu kan syariat, ya. Tetapi dalam bab akidah tauhid, maka sama, tetap tidak ada perbedaan sejak manusia pertama Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan qayyiman. Quran itu adalah qayyim, yang lurus. Nah, qayyiman itu kebalikan dari iwajan. Iwajan bengkok, qayyiman lurus. Inilah yang menyebabkan Imam Hafiz memilih untuk mengadakan saktah di antara dua kata ini.
Karena kalau tidak diadakan saktah jadi lucu terjemahnya, nggih. Iwajan qayyima, kebengkokan yang lurus. Nah, jadi lucu kan? Kebengkokan yang lurus. Lucu kalimatnya, nggih. Memang salah, bahkan tidak hanya lucu, salah. Kebengkokan itu kebalikan dari lurus. Nah, maka yang dimaksud qayyima ini adalah Allah menjadikan Quran itu Quran yang qayyima, yang lurus, yang tidak bengkok. Liyungdhira, supaya Nabi Muhammad memberikan ancaman ba'san syadidan, bahaya yang dahsyat, maksudnya siksaan Allah, min ladunhu, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yubashshir atau wa yabshur, dan memberikan kabar gembira al-mu'minin, kepada orang-orang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka beramal saleh, anna lahum, bahwasanya bagi mereka ajron hasana, pahala yang baik. Yang dimaksud ba'san syadida ini adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa siksaan di dunia, apalagi siksaan di akhirat. Yang dimaksud ajron hasana, pahala yang baik, ini adalah jannah atau pahala yang diberikan kepada orang-orang beriman di dalam jannah. Maka Allah mengatakan makithina, mereka itu tinggal fihi, di dalam pahala tadi, abada, selama-lamanya. Maksudnya orang-orang beriman tinggal di dalam jannah tidak ada batasnya, selama-lamanya. Sebagaimana jannah abadi, maka neraka juga abadi. Pendapat yang mengatakan bahwasanya neraka tidak abadi adalah pendapat yang batil. Yang benar dua-duanya abadi. Neraka abadi, jannah juga abadi. Kalaupun dikatakan neraka tidak abadi, itu maksudnya adalah nerakanya orang-orang muslim. Neraka kan bertingkat-tingkat. Ada nerakanya orang munafik paling bawah, ada nerakanya orang musyrik paling bawah. Nerakanya orang-orang muslim itu di atas. Nah, nerakanya orang muslim ini tidak abadi. Nah, kalau itu benar, maksudnya orang-orang muslim yang dimasukkan neraka, kalau sudah selesai masa penyiksaan, mereka akan dikeluarkan dari neraka. Otomatis neraka tersebut sudah nggak kepakai lagi. Nah, itu maksudnya neraka tidak abadi itu saja. Tapi kalau semuanya neraka tidak abadi, ini nggak benar. Tidak sesuai dengan dalil-dalil yang kita temukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwa neraka dan jannah semuanya abadi, termasuk ayat ini, makithina fihi abada. Ayat ini boleh kita baca dengan bacaan panjang, makithina fihi abada, nggak ada masalah. Karena qiraah Ibnu Katsir itu membaca setiap hak yang seperti ini dengan bacaan panjang, dan ini untuk menunjukkan bahwasanya mereka itu tinggalnya di dalam jannah lama, abadi, fihi abada. Jadi betul-betul abadi, lama, tidak ada berhentinya. Kemudian Allah mengatakan wa yungdhira, dan untuk memberikan ancaman alladzina qalu, kepada orang-orang yang mengatakan ittakhadallahu walada, Allah telah mengambil seorang anak. Siapa yang mengatakan lancang seperti ini? Ada 3 kelompok. Pertama orang-orang Yahudi, yang kedua orang-orang Nasrani, yang ketiga adalah sebagian dari orang-orang musyrik. Apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surah At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putranya Allah. Uzair ini seorang ulama di kalangan orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara, sementara orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Al-Masih, Nabi Isa adalah putranya Allah. Sementara orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrik, sebagian mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kelompok, semuanya mengatakan Allah punya anak. Ta'alallahu amma yasifun. Allah tidak perlu anak, tidak perlu istri. Kemudian Allah mengatakan malahum, tidak ada bagi mereka bihi, dengan perkataan tersebut, min ilmin, ilmu apapun. Jadi ngomong tanpa ilmu. Wala li abaihim, tidak pula untuk nenek moyang mereka yang mengatakan seperti itu. Kalimat seperti itu adalah kaburat, besar. Kalimatan, suatu kalimat, takhruju, yang keluar, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna, tidaklah mereka mengatakan illa kadiba,
kecuali dusta. Jadi Allah memberikan sifat ucapan tersebut, ucapan yang besar, maksudnya kemungkaran yang berat, bukan kemungkaran yang sepele, kemungkaran yang besar, dan juga adalah kedustaan. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah mengingkari secara langsung setelah mereka mengucapkan kalimat tersebut, langsung diingkari oleh Allah tanpa menunggu ayat berikutnya. Surah As-Saffat ayat 152. Ala innahum min ifkihim layaquluna waladallah. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, min ifkihim, dari kedustaan mereka, layaqulun, sungguh mereka mengatakan apa? Waladallah, Allah melahirkan anak. Ini ucapan mereka. Nah, ucapan ini langsung dibantah oleh Allah tanpa nunggu ayat berikutnya. Langsung di ayat itu juga Allah mengatakan wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka itu sungguh dusta. Jadi ini pendustaannya sangat dahsyat di sini. Tidak nunggu ayat kedua, langsung didustakan pada ayat itu juga. Kemudian ditambahkan kata-kata inna yang artinya sesungguhnya, ditambahkan kata-kata la yang artinya sungguh. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, lakadzibun, sungguh dusta. Jadi Allah tidak ridha dengan ucapan seperti ini, maka Allah sifati ucapan ini dengan apa? Kaburat, ya, kalimat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kalimat yang sepele, maka ini termasuk dosa besar. Kemudian Allah mengatakan fala'allaka, maka barangkali engkau wahai Nabi, bakhi'un nafsaka, bunuh diri, ala atharihim, setelah mereka, illam yu'minu, jika mereka itu tidak beriman, bihadzal hadithi, dengan ucapan ini, maksudnya Al-Quran ini, asafan, karena sedih. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan ayat ini dihibur oleh Allah. Tidak usah susah, maksudnya begitu. Barangkali kamu mau bunuh diri, kalau melihat mereka itu tidak mau percaya dengan Quran, karena kamu susah, nggak usah bunuh diri. Karena berimannya mereka atau tidak berimannya mereka itu di tangan Allah, bukan di tangan kamu. Kamu hanya kewajibannya menyampaikan. Setelah itu mereka menerima atau tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal-awal dulu Nabi SAW memang terasa sesak melihat orang-orang umatnya ini mereka tidak menerima dakwah beliau. Nah, tapi setelah diberikan ayat-ayat yang menghibur beliau seperti ini, maka beliau kemudian tenang. Tidak sebagaimana awal-awal dakwah. Bahkan di awal dakwah Rasulullah pernah hampir bunuh diri karena beliau itu ragu-ragu, ini ada apa saya ini? Kenapa tiba-tiba ditemui oleh makhluk yang katanya adalah malaikat, mengatakan kamu adalah nabi, ini benar atau tidak? Ataukah ini hanya setan saja menjelma menjadi malaikat? Beliau kadang-kadang naik ke gunung, kemudian sampai di atas ingin menceburkan diri, ingin bunuh diri, ingin menjatuhkan diri dari atas. Tapi malaikat Jibril datang lagi, hei Muhammad, kamu itu betul-betul nabi, kamu jangan bunuh diri. Akhirnya beliau balik lagi ke rumah. Setelah di rumah beberapa lama kemudian, karena tidak juga mendapatkan wahyu lagi, beliau susah lagi, naik gunung lagi, mau bunuh diri, berkali-kali begitu. Tapi setiap kali mau bunuh diri, malaikat Jibril dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu Muhammad, dia itu betul-betul nabi. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan wahyu berikutnya, maka benda-benda yang ada di sekitar Nabi itu biasanya salam kepada Nabi SAW. Beliau melewati pohon, pohonnya mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Melewati batu, batunya mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, maka beliau tambah yakin bahwasanya betul-betul yang datang kepada saya ini malaikat yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami ja'alna, kami menjadikan ma'alal ardi, apa saja yang di atas bumi, zinatan laha, sebagai perhiasan untuk bumi. Untuk apa? Linabluwahum, supaya kami menguji mereka, ayyuhum, siapa mereka itu, ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Jadi Allah sengaja menciptakan bumi ini penuh dengan perhiasan, ada emas, ada perak, ada kekayaan, ada harta, ada rumah yang mewah, ada mobil yang mewah dan sebagainya. Nah, semua kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tujuan Allah adalah untuk memberikan ujian kepada manusia.
Ujiannya apa? Ayyuhum ahsanu amala. Yang paling bagus amalnya siapa? Yang dimaksud amal paling bagus itu adalah paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mau berbisnis, silahkan, bisnis halal. Tetapi jangan pakai cara-cara yang haram. Kalau bisnis dengan cara yang haram, pakai riba, maka berarti bukan ahsanu amala. Karena dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti ajaran Nabi dalam bab berbisnis. Karena itu orang-orang yang mengutamakan kaya sementara tidak peduli apakah hasilnya dari cara yang halal atau haram, itu jelas bukan termasuk yang ahsanu amala, tapi dia termasuk yang sebaliknya, yang aswa'u amala, yang jelek amalnya. Nah, maka hidup ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tahu ini hambanya baik atau hambanya tidak baik. Kemudian Allah mengatakan wa inna, dan sesungguhnya kami laja'ilun, kami menjadikan ma'alaiha, apa yang ada di atas bumi, sa'idan, menjadi debu, juruza, yang bersih, yang amlas, yang yang licin, yang tidak ada tanaman di atasnya, tidak ada bangunan di atasnya. Ya, maksudnya ini nanti pada hari kiamat. Jadi laja'ilun maksudnya kami akan menjadikan nanti pada hari kiamat semua yang ada di atas bumi ini sudah menjadi debu semuanya, rata dengan tanah semuanya. Itu maksudnya sa'idan juruza. Kemudian Allah mengatakan am hasibta, apakah engkau mengira anna ashabal kahfi, bahwasanya ashabul kahfi warraqimi, dan raqim, kanu adalah mereka, min ayatina, termasuk ayat-ayat kami, ajaba, yang menakjubkan. Ashabul kahfi semua kita sudah tahu ceritanya. Mereka adalah orang-orang yang dihidupkan beberapa tahun lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua karena menyelamatkan agama mereka, dan setelah itu kemudian mereka setelah tidur kemudian dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara zaman sudah berubah karena tidurnya bertahun-tahun lamanya. Adapun ar-raqim itu maksudnya adalah batu tulis. Batu tulis itu berisi nama-nama ashabul kahfi. Namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, dicatat di situ. Kemudian setelah itu dipasang di depan gua, supaya orang-orang yang datang berikutnya mengetahui bahwasanya gua ini gua yang bersejarah. Dulu pernah ada orang tidur di sini beberapa ratus tahun, kemudian nama-nama mereka ada di situ. Itulah yang disebut apa? Ar-Raqim. Itu menurut tafsir yang terkenal. Ada juga yang mengatakan Raqim itu adalah nama desa tersebut. Desa di mana ada gua tersebut, itu namanya desa Raqim. Nah, sekarang kita untuk mengetahui desa Raqim ini di mana, tidak perlu kita banyak duit. Tidak perlu kita safar keluar dari Indonesia. Cukup klik di YouTube, Ar-Raqim atau Ashabul Kahf, pakai bahasa Arab, nah, nanti akan ditampakkan di situ di mana tempatnya Ashabul Kahf, di mana Ar-Raqim. Nanti akan divideokan juga bagian dalam-dalamnya, apa yang masih tersisa dari gua tersebut. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui lebih jauh tentang Ar-Raqim ini apa. Allah mengatakan am hasibta, apakah kamu mengira bahwasanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan? Maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang lebih menakjubkan sangat banyak. Matahari ini lebih menakjubkan dari Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi hanya kisahnya itu aja, tidak, manfaatnya juga tidak banyak untuk kita. Tetapi kalau matahari, manfaatnya untuk kita dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Maka matahari itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Artinya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah tidak perlu untuk mempercayai adanya Allah harus mengetahui ada Ashabul Kahfi, harus mengetahui Fir'aun itu jasadnya tidak rusak. Enggak perlu begitu. Melihat ke depan, ke belakang, ke atas, semuanya sudah menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kita melihat pohon dari kecil menjadi besar, kemudian tumbuh buah-buahan, itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini bertanya, apakah engkau kira itu tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan? Bahkan semua yang ada di sekeliling kita ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Dari pohon kecil menjadi besar, dari manusia, dari mani yang kemudian menjadi manusia seperti kita, bisa mikir ke sana kemari,
bisa pergi ke sana kemari. Nah, ini sesuatu yang menakjubkan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ingatlah ketika awal masuk al-fityatu, para pemuda, ilal kahfi, kepada gua. Faqalu, lalu mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka, dari hadapanmu, rahmat, wahayyi, dan siapkanlah, lana, untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyadan, petunjuk, maksudnya jalan keluar. Cerita dalam Al-Quran yang paling inti adalah untuk diambil pelajaran. Maka pelajaran paling inti dari kisah Ashabul Kahfi, selain itu menunjukkan kekuasaan Allah, juga bahwasanya Allah mampu memberikan solusi untuk segala masalah. Ini Ashabul Kahfi, mereka hanya beberapa orang yang semua kampung di situ semuanya kafir. Maka dia bermusuhan dengan seluruh isi kampung, dengan seluruh masyarakat di kampung tadi. Maka dia tidak mungkin untuk bisa melawan mereka. Maka karena itu terpaksa untuk lari ke gua, sembunyi di sana. Sembunyi di sana, solusinya bagaimana? Solusinya doa kepada Allah. Nah, maka pelajaran penting untuk kita, apapun masalah yang kita hadapi, jangan merasa berat karena kita masih mempunyai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bagaimana cara kita berdoa? Tidak usah bingung, karena Allah sudah memberikan contoh doanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, maka doa ini wajib dihafalkan ya Pak. Kalau kita mengalami masalah apapun, maka berdoalah dengan doa yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Insyaallah kita akan diberi solusi oleh Allah apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.